Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Alhamdulillah sudah sampai di hadis yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisul ashiru. Ini adalah hadis yang ke-10. An Qulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu qala. Dari Qulayb, ini Qulayb tasghir ya, kelihatannya ghairu munsharif dia. Tasghir dan alamiah. An Qulaibah, dari Qulaib, siapa Qulaib? Ibni Hazim radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ianya Qulaib, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi ya qaumi, ini qaumi munada yang mudah kepada ya, cuma ya-nya mahdhuf kan. Ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannata bijuhdikum. Cari olehmu akan surga dengan juhdikum, dengan perjuangan kamu, dengan semangat kerja keras. Utlubul jannata bijuhdikum. Cari olehmu akan surga dengan kesungguhan kamu. Wahrabu minan nari bijuhdikum. Larilah kamu dari neraka dengan kesungguhan kamu. Artinya, mencari surga perlu perjuangan, perlu kerja keras. Untuk menghindari dari neraka juga perlu kerja keras, kata Nabi. Kenapa? Nabi memberikan alasan, fa innal jannata la yanamu thalibuha. Karena masuk surga itu tidak akan tidurlah oleh pencarinya surga. Kita klaim pengen masuk surga, ya nggak boleh banyak tidur. Artinya harus banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan. Wa innan nara la yanamu haribuha. Dan karena sesungguhnya neraka itu tidak akan tidurlah oleh orang yang lari darinya neraka. Haribu fa'il yanamu. Wa innal jannata mahfufatun bil makarihi. Nah, ini masih atah kepada ini. Karena bahwa sungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Tadi Nabi menyatakan cari olehmu akan surga dengan kesungguhanmu. Kenapa? Fa'inal jannah. Karena sungguhnya surga itu dikelilingi bil makare dengan hal-hal yang tidak disukai, yang berat. Surga itu dikelilingi hal yang berat. Untuk masuk surga kita harus jujur, kita harus ikhlas, harus tawadu, kan semua berat. Wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawati. Larilah kamu dari neraka dengan kesungguhan kamu. Masih ini alasannya. Wa innan nara, karena bahwa sungguh neraka itu mahfufatun, dikelilingi dengan kelezatan dan syahwat, hawa nafsu. Artinya di sekeliling neraka itu hal yang lezat-lezat, hal yang menyenangi nafsu kita. Mudah kita tertarik ke dalamnya. Karena itu untuk menghindari neraka perlu perjuangan. Perlu perjuangan yang berat dalam rangka menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Fala talhiyannakum anil akhirah. Maka jangan melalaikan akan kamu dari akhirat. Ini kelihatannya, atau alha tulhi, fala tulhiyannakum ya. Jangan engkau melalaikan akan dirimu dari akhirat. Kelihatannya begitu. Enggak kembali kepada, maka jangan tidak melalaikan akannya syahwat, enggak cocok. Fala tulhiyannakum, jangan sampai engkau melalaikan akan dirimu dari akhirat. Itu. Ustadz, ada yang masuk ini. Ustadz Jumali hadir. Assalamualaikum Ustadz.
Waja'a fi hadisin akhra an Abi Sa'id al-Khudri. Dan telah datang dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi dari Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala, telah datang dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Oleh apa datang? Annahu fa'il ja'a. Annahu qala, oleh bahwa sungguhnya Nabi itu berkata, ya Nabi, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannah, akan memanggillah oleh yang memanggil. Yunadi munadin. Nadin fa'il yunadi, cuma karena dia mangkus ianya hilang. Yunadi munadin. Akan memanggillah oleh seseorang yang memanggil, yaitu malaikat. Kapan panggilan ini terjadi? Idza dakhala ahlul jannati fil jannah. Ketika masuklah oleh penduduk surga ke dalam surga. Kalau calon penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, ketika itu malaikat memanggil, analakum antahyu wala tamutu abada. Ana fi'il madhi. Analakum telah tiba bagimu. Oleh apa tiba? Fa'ilnya antahyu, bahwa engkau hidup, wala tamutu abada, dan engkau tidak akan mati selama-lama. Ini kata malaikat pemanggil. Analakum antahyu. Telah tiba waktunya bagimu oleh bahwa engkau hidup selama-lama. Wala tamutu abada, dan tidak akan engkau mati selama-lama. Wa analakum antasihhu wala tasqamu abada. Telah tiba bagimu oleh bahwa engkau sehat dan tidak engkau sakit selama-lama. Wa analakum antashubbu wala tahrumu abada. Telah tiba bagimu oleh bahwa engkau muda, wala tahrumu, dan tidak akan engkau tua selama-lama. Inilah penduduk surga, muda sebaya. Wa ana lakum an tana'amu fala tab'asu abada. Dan telah tiba bagimu oleh bahwa ana masih fi'il madhi. Wa ana lakum an tana'amu, dan bahwa telah tiba dan telah tiba bagimu oleh bahwa engkau mendapatkan nikmat. Fala tab'asu, maka engkau tidak akan baksun, ya, tidak akan menderita. Fala tab'asu, maka tidak akan engkau menderita selama-lama. Itulah surga penuh nikmat. Zalika qauluhu ta'ala, dan bermula demikian itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan mereka dipanggil, antil kumul jannah. Mereka dipanggil bahwa sungguh hal dan sya'an itu. Ya, ini an ini kelihatannya takhfif dari anna, ya. Mereka dipanggil bahwa sungguh hal dan sya'an itu tilkumul jannah. Bermula itulah sorga. Uristumuha, yang engkau diwarisi akannya sorga. Bima kuntum ta'malun, dengan ma yang adalah kamu itu kamu kerjakan. Itulah sorga yang engkau diberikan dengan sebab amalan kamu. Nah, ini kalau baba sababiyah berarti dengan sebab amalan kamu. Artinya amalan juga mempengaruhi untuk mendapatkan kenikmatan sorga, lah. Makanya Nabi di atas menyatakan, carilah surga bijuhdikum, dengan perjuangan, dengan kerja keras, dengan semangat. Begitu juga kita melarikan diri dari neraka juga perlu kerja keras. Apalagi neraka itu menarik, ya. Di sekeliling neraka itu hal-hal yang lezat, indah. Sehingga untuk meninggalkan atau menjauhkan diri dari neraka perlu perjuangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata ya Abi Hurairah, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaqulullahu taala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadiyas salihin fil jannati ma la 'ainun ra'at. Telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh dalam surga akan maf'ul a'dad itu akan la ainun ra'at. Akan yang tidak melihat oleh mata. Jadi ainun ini kita jadikan fa'il juga boleh. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya kita takdirkan. Ma la ra'at ainun asalnya.
Dari mana kita tahu ada takdir? Karena ada ra'at di depan. Ya, semacam istighal ya. Nah, jadi ainon ini jadi fa'il. Jadi fi'ilnya takdir, ra'at. Atau ainun mubtada juga boleh. Ada itu li ibadi. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh dalam surga akan ma. Yang tidaklah bermula mata itu melihat iya. Nah, tapi lebih enak ini kita takdirkan fi'il ya. Artinya ditafsirkan oleh ra'at. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh dalam surga akan sesuatu yang tidak melihat oleh mata. Wala uzunon sami'at dan sesuatu yang tidak didengar oleh kuping. Wala khatara ala qalbin bashar. Ala qalbi basharin. Ini wala khatara. Ini fi'il madhi ini. Akan sesuatu wala khatara yang tidak terbetik ia. Yang tidak terpikir ia ala qalbi basharin di atas hati manusia. Jadi kenikmatan surga itu hal yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh kuping, bahkan belum terpikirkan ya. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala, baca olehmu jika kalian mau akan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi berdasarkan hadis ini untuk mendukung pernyataan Nabi di atas, Allah menyatakan dalam Quran ada Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala, baca olehmu jika kalian mau akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak mengetahui oleh satu jiwa pun akan apa saja yang disembunyikan akan dianya untuk mereka min qurrati ayun dari sesuatu yang bisa menenangkan mata. Fala ta'lamu nafsun. Maka tidak mengetahui oleh satu jiwa pun akan apa saja akan ukhfiya yang disembunyikan akan dianya untuk mereka min qurrati ayun dari hal yang bisa menenangkan mata jaza'an bima kanu ya'malun sebagai balasan dengan apa yang adalah mereka itu mereka amalkan, mereka kerjakan. Lagi-lagi ini pengaruh amalan juga. Perlu ada amalan soleh. Kemudian Nabi menyatakan fa inna fil jannati syajaratan law yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya dalam sorga itu ada satu pohon. Jikalau berjalanlah oleh pengendara dalam naungannya pohon mi'ata amin selama 100 tahun la yaqta'uha. Niscaya tidak bisa melewati, memotong ya akannya pohon. Maksudnya tidak bisa memotong kayak pohon, tidak bisa menghabisi, tidak bisa menjangkau. Sungguhnya dalam surga ada satu pohon, jikalau berjalanlah oleh pengendara, orang naik onta, ya berjalan dalam bayangannya pohon selama 100 tahun, la yaqta'uha, dia tidak bisa menyelesaikan ya akannya pohon, tidak bisa mengelilingi pohon itu karena sangat besarnya. Iqra'u in syi'tum. Nah, ini pohon ini yang banyak buahnya nanti ya. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala, baca olehmu jika kamu mau akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wadhillim mamdud, naungan yang dihamparkan panjang. Wa ma'im maskub, air yang dituangkan. Wa fakihatin kasirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, buah-buahan yang banyak, yang la maqtu'ah yang tidak putus-putus, tidak habis-habis. Wala mamnu'ah tidak pula dilarang dari mengambil buahnya. Wa furushim marfu'ah dan dari furush, hamparan-hamparan tempat tidur, marfu'ah apa namanya, kasur-kasur marfu'ah yang tinggi tebal ya. Ada kasur-kasur tebal empuk. Inna hunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan akannya kembali ke bidadari ini. Insya'a benar-benar menciptakan. Maksud ini maf'ul mutlak insya'a. Jadi maknanya Allah menciptakan bidadari itu secara langsung, bukan lewat proses hamil segala macam. Inna hunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan akan mereka bidadari secara langsung. Al-Waqi'ah. Waruya an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam qala, Nabi berkata
Naja Musa Rabbahu. Bermunajatlah oleh Nabi Musa kepada Tuhannya. Qala berkata oleh Nabi Musa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini ada ya mahdhuf. Ya Rabbi asalnya. Wahai Tuhanku, akhbirni an akhiri may yadkhulul jannah. Wahai Tuhanku, akhbirni, beritahukan olehmu kepadaku an akhiri. Tentang akhir orang yang akan masuk ia ke dalam sorga. Siapa? Dari hambamu ya Allah yang paling telat masuk sorga. Kam yakunu lahu minal jannah. Bermula berapa itu ada baginya dari sorga. Atau ya, kam yakunu lahu. Bermula berapa itu ada ianya sesuatu, itu untuknya orang yang terakhir masuk surga dari surga. Apa yang dia dapatkan ketika dia paling terakhir masuk surga? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun ukhrijuhu bi rahmati. Tidak akan tersisa dalam neraka oleh satu muslim pun illa rajulun, kecuali muslim itu seorang laki-laki saja. La yabqa finnari, tidak akan tersisa dalam neraka oleh seorang muslim pun illa rajulun wahidun, kecuali seorang laki-laki ukhrijuhu, yang aku keluarkan akan dia birahmati, dengan rahmatku. Berdasarkan hadis ini semua muslim pada akhirnya masuk surga kan? Walaupun harus ke neraka dulu. Ini kasus cerita tentang seorang laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini juga dikeluarkan oleh Allah dengan rahmat Allah. Ya Musa, wahai Musa, la yabqa finnari, tidak tersisa dalam neraka muslimun oleh seorang muslim, kecuali muslim itu rajulun wahidun, seorang laki-laki, ukhrijuhu birahmati, aku keluarkan akan dia dengan rahmatku. Fayaqifu ala babil jannah, maka berdiri ia di atas pintu sorga. Maksud di atas, dia berada di depan pintu sorga. Fa'aqulu lahu, aku berkata bagi laki-laki itu, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam sorga. Fayaqulu, laki-laki itu berkata, Kaifa adkhulul jannata wa qad akhadhan nasu manazilahum wa darajatihim. Hal keadaan bagaimana aku masuk ke dalam surga? Kaifa adkhulul jannah? Bagaimana aku masuk surga? Wa qad akhadhan nas. Sungguh telah mengambil oleh manusia akan tempat-tempat mereka dan derajat-derajat mereka. Falam yabqa li syai'un, maka tidak tersisa bagiku oleh sesuatu. Wala makanon, tidak pula oleh satu tempat. Semua orang sudah masuk surga, sudah dapat jatah, nggak ada sisa lagi, nggak ada bagian, nggak ada tempat untuk. Fa'aqulu lahu, maka aku berkata bagi laki-laki tadi. Maksudnya di sini Allah berkata bagi laki-laki tadi, Ya abdi, wahai hambaku, atardi, atardo, radhiya yarda, atardo fil jannati minal makani miqdara mamlakati malikaini minad dunya. Wahai hambaku, apakah engkau rela dalam surga dari tempat miqdara, seukuran kerajaan dari dua orang raja di dunia? Allah menyatakan, wahai hambaku, apakah engkau rela dalam surga? Engkau diberikan tempat seukuran kerajaan dua raja. Seluas kerajaan dua raja di dunia. Kamu dapat tempat seukuran itu, mau nggak? Fayaqulu, berkata hamba itu laki-laki tadi. Qad raditu, sungguh aku rela. Fa'aqulu lahu, maka aku berkata bagi laki-laki, Udkhulil jannata walaka adhafu dzalik. Masuklah kamu ke dalam surga, bagimu itu berkali lipat dari demikian. Masuklah kamu ke dalam surga, bagimu itu ada berkali lipat, bukan hanya seukuran kerajaan dua orang raja dunia, bahkan lebih. Udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, bagimu itu ada berkali-kali lipat dari demikian. Fa'atahu biqadri mamlakati arba'atin min mulukid dunya. Maka memberikan oleh Allah akannya laki-laki dengan ukuran kerajaan dari 4 dari raja-raja dunia. Nah itu. Yang paling telat masuk surga dapat bagian kekuasaan 4 raja dunia. Nah ini menurut cerita hadis ini. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi, berkata oleh musannif yang berumlah rahmat Allah itu kepada beliau. Yakunu misla Khurasana wa Iraqa wa apa nih? Ini ada alih ya. Wayamana mestinya. Wayaman, Yaman. Wayaman, Wayamana, Wasyama. Musannif berkata, ada ianya ukuran dalam surga tadi. Ukuran yang diberikan kepada laki-laki yang telah masuk surga. Yakunu misla, ada ia ukuran itu misla. Seperti Khurasan,
Wa Iraka, seperti Irak, Yaman, dan Syam. Nah itu. Seluas Khurasan, Irak, Yaman, Syam sekarang. Qala musannif berkata, sifatul jannati aksaru mimma yuhsa. Berumlah sifat surga itu banyak banget. Itu lebih banyak dari ma yang akan dihitung akan dianya mah. Artinya sifat surga itu banyak banget, nggak sanggup dihitung. Kalau mau ditulis mah panjang lebar. Sifatul jannati aksaru mimma yuhsa. Berumlah sifat surga itu lebih banyak dari apa yang akan dihitung akan dianya apa. Banyak, nggak bisa dihitung. Walakin labudda min dzikrin nari indah. Tetapi tidak boleh tidak dari menyebutkan neraka di sisinya menyebutkan surga. Ya, itu memang biasa kan, habis sebut surga ya sebut neraka. Ini beliau nggak menyebutkan sifat surga lagi, tapi menggantikannya dengan menyebutkan sifat neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkatalah oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhil ayah, manakala turunlah oleh ini ayat. Berkata oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau katakan? Belum ada pembahasan. Cuma kapan Anas bin Malik ini mengatakan? Lama nuzilat, manakala diturunkan akan ini ayat. Ayat yang mana? Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sesungguhnya jahanam itu sungguh menjadi tempat janji mereka semuanya. Sesungguhnya neraka jahanam itu sungguh menjadi tempat yang dijanjikan kepada mereka, mereka mujrimin, pengikut setan, penyembah hawa nafsu, calon-calon penghuni neraka lah. Sesungguhnya jahanam itu menjadi tempat janji mereka semuanya. Ketika ayat ini turun, Anas bin Malik menyatakan, nah ini apa kata beliau? Baka Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Menangislah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukaan syadida, akan tangisan yang kuat. Nabi menangis. Wabaka ashabuhu libakaih, dan menangislah oleh sahabat-sahabatnya Nabi libukaihi, karena tangisannya Nabi. Nabi menangis, para sahabat ikut menangis. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan tidak mengetahui oleh mereka para sahabat akan yang telah turun dengannya oleh Jibril alaihissalam. Mereka nggak tahu Jibril membawa turun apa, membawa kabar apa kepada Nabi. Karena Nabi menangis, sahabat ikut menangis. Walam yastati ahadun ayas Allah, dan tidak mampulah oleh seorang pun bahwa bertanya ia akannya Nabi. Gak ada yang berani bertanya ketika itu Nabi sedang menangis. Wa kana Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu taala alaihi wasallam idza ra'a Fatimah, bila melihat ianya Nabi akan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, fariha biha. Senang ya Nabi, gembira ya Nabi dengan sebabnya Fatimah. Fantalaqa Abdurrahman ibnu Aufin ila babi Fatimah. Maka berangkatlah, pergilah oleh Abdurrahman bin Auf ke pintu Fatimah. Jadi sesudah terjadi tangisan Nabi, Nabi kalau melihat Fatimah senang gitu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Fatimah. Wa fi riwayati Umar bin Khattab, dan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, berkata ianya Abdurrahman bin Auf, nah, Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Salam kepadamu wahai putri Rasulillah. Qalat, berkata oleh Sayyidah Fatimah, wa alaikassalam, kepadamu juga salam. Faqalat, Fatimah berkata, man anta, siapa kamu? Faqala, berkata ianya Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Ana Abdurrahman ibnu Auf. Saya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Faqalat, maka berkata Sayyidah Fatimah, ya ibna Auf, wahai putra Auf, maja abika. Bermula apa itu yang mendatangkan ia akan engkau? Ya, maksudnya apa penyebab engkau datang ke sini? Kamu ada perlu apa? Maja abika. Apa yang membuat kamu datang ke sini ya? Bermula apa? Ma istifham maja. Bermula apa itu yang mendatangkan ia akan engkau kemari? Apa yang membuat engkau datang kemari? Qala Abdurrahman bin Auf berkata, Taraktun Nabi alaihi salatu wassalam, aku meninggalkan akan Nabi alaihi salatu wassalam, baqiyan dalam keadaan menangis, hazinan dalam keadaan sedih, wala adri ma nazala bih Jibril alaihi salam, dan aku tidak tahu apa yang telah turun kepadanya oleh Jibril, wala adri ma nazala bihi,
dan aku tidak tahu akan ma yang turun dengannya ma oleh Jibril alaihissalam. Aku nggak tahu Jibril bawa kabar apa kepada Nabi. Faqalat, maka Sayyidah Fatimah berkata, Tanaha min baini yadayya. Tanaha, menjauhlah kamu, pergilah kamu duluan. Tanaha, tanaha, menjauhlah kamu dari hadapanku. Artinya kamu pergi duluan, hatta adumma ala nafsi siyabi. Hingga aku pakaikan kepada diriku akan pakaianku. Ganti baju segala macam. Wantalaqa ilan nabi. Ini wa antaliku hatta adumma ala nafsi siyabi wa antaliqa. Ini kelihatannya masih ucapan Sayyidah Fatimah. Faqalat, berkata ya Sayyidah Fatimah, tanaha, engkau menjauhlah kamu wahai Ibnu Auf dari hadapanku, hatta adumma ala nafsi siyabi, hingga aku tambahkan ya. Ini pakaian wanita Arab mungkin banyak pakaian, ada pakaian dalam, pakaian luar. Hatta adumma ala nafsi, hingga aku tambahkan kepada diriku akan pakaian. Hingga aku pakai pakaian. Wa antolika ilan nabi, dan aku pergi. Ini masih Fatimah kelihatan. Wa antolika, dan bahwa aku pergi ilan nabi kepada Nabi alaihi salatu wasalam, la'allahu yukhbiruni. Mudah-mudahan Nabi itu memberitahukan ya Nabi akan aku bima nazala bihi Jibril, dengan ma yang turun dengannya ma oleh Jibril. Nanti aku akan pergi menemui Nabi, barangkali saja Nabi akan memberitahukan kepadaku apa yang Jibril turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falabisat syamlatan khalqa'a. Maka memakai oleh Sayyidah Fatimah akan syamlatan, akan pakaian yang khalqa, pakaian yang usang, yang usang. Kad khitat bi isnai asyara makanan bi sa'fi warakin nakhli. Kad khitat, yang sungguh telah dijahit akan dianya pakaian dengan 12. Bi isnai asyara makanan, dengan 12, apa 12? 12 tempat. Yang dijahit, maksud dijahit ditambal ya. Kad khitat, yang sungguh telah ditambal akan dianya pakaian dengan 12, di 12 tempat, bisa fi warakin nahli, dengan pelepah daun kurma. Maksud bukan pelepah ya, apa maksudnya? Bagian dari daun kurma lah, sa'fi ya. Sa'fi itu kayak daun nyiur, daun kelapa, yang diambil bagiannya. Dengan kita artikan pelepah ya, apa namanya? Dengan pelepah daun kurma. Pokoknya dengan daun kurma. Yang sungguh telah dijahit, ditambal akan dianya baju tadi dengan 12 tempat, dengan pelepah dari daun kurma. Falamma kharajat Fatimatu, maka manakala keluarlah oleh Sayyidah Fatimah, nadhara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu. Dia melihat kepadanya Sayyidah Fatimah oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Wada'a yadahu ala ra'sihi, maka meletakkan oleh Umar akan tangannya di atas kepalanya. Wanada, dan menyeru ianya Umar, ya hazana, wahai kasihan banget. Jadi ya hazana ini nida kesedihan. Ya hazana, wahai kegundahan, atau wahai kasihan sekali. Lihuzni, wahai, gimana ya cara mengartikannya? Ya hazana, wahai betapa kasihan karena kesedihannya putri binti putri Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Fa inna, ini masih kata Umar bin Al-Khattab, fa inna banati kaisara, fa inna banati kaisara wa kisra yalbasnal harira was sundusa. Maka sesungguhnya putri-putri kaisar, putri-putri Kisra, itu mereka memakai akan pakaian sutra dan sundus. Harir sutra kasar, sundus sutra halus. Putri-putri raja, putri kaisar, mereka menggunakan baju bagus sutra. Wa bintu Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam fi syamlatin min sauf, dan bermula putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi syamlah, dalam pakaian dari kulit, sauf dari bulu domba. Wakat khitat bisnaya asyara makanan, dan sungguh telah ditambal akan dianya pakaian dengan 12, di 12 tempat. Bi isnaya asyara makanan, di 12 tempat, biwaraki sa'fin nahli, dengan pelepah daun kurma. Ini kebalik ini. Tadi bisa fi warakin nahli. Ini biwaraki sa'fin nahli, kebalik. Dengan daun pelepah kurma. Masya Allah, panjang ini pelajaran hadis ke
10. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha qalat. Maka manakala masuklah oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha qalat, berkata ya Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tara anna Umara yata'ajjabu min libasi? Apakah engkau tidak melihat ya Rasul bahwa sungguh Umar itu heran ia dari pakaianku? Fawalladzi ba'asaka bil karamati mali wala li aliyin firashun mundu khamsi sinin. Demi Allah ba'asaka yang telah mengutus ianya alladzi akan engkau dengan kemuliaan. Mali tidak adalah bagiku, wala li aliyin tidak pula bagi Ali suamiku. Dikata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, Umar itu heran melihat pakaianku. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kemuliaan. Mali walali aliyin. Tidaklah bagiku dan tidak pula bagi Ali, suamiku. Itu firasyun, itu tikar. Mundu khamsi sinin, semenjak 5 tahun. Illa misku kabashin. Kecuali kulit kambing. Na'lifu alaihi bin nahari, yang kami beri makan. Di atasnya misik, di atasnya kulit. Bin nahari, di siang hari ba'irana akan onta. Aku nggak punya tikar. Aku dan Ali nggak punya tikar selama 5 tahun kecuali hanya kulit kambing yang kami beri makan di atas kulit itu di siang hari akan onta kami. Siang hari kami gelar itu kulit taruh makanan onta agar onta makan. Faiza kana lailu iftarashna. Maka apabila tibalah oleh malam hari kami hamparkan akannya kulit. Malam kami gunakan itu tempat tidur kami. Masya Allah. Menyedihkan sekali. Wa inna mirfaqatana min adimin. Mirfak, mirfak ini siku. Ini kita artikan di sini bantal. Wa inna mirfaqatana min adimin. Sesungguhnya bantal kami itu dari kulit hasyuha sa'fun nakhli. Yang bermula isinya hasyuha, kalau kita kan kapas. Hasyuha tengahnya. Yang bermula tengahnya bantal atau isinya itu sa'fun nakhli. Pelepah-pelepah kurma. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Umar, wahai Umar, da' ibnati. Tinggalkan olehmu akan anakku, biarkan saja. La'allaha takunu fil khailis sabiqati. Fil khailis sabiqati. Mudah-mudahannya putriku itu ada ia fil khailis sabiqah, ada ia dalam khaili, dalam kuda yang mendahului. Ini saya kurang paham, mungkin maksudnya mudah-mudahan Fatimah itu ada ia dalam kuda yang mendahului, maksudnya dalam kelompok yang mendahului masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran beliau. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita lihat lagi nanti cari caranya. Qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, berkata oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, fidaka nafsi, bermula tebusanmu itu diriku. Ya, fidaka nafsi ini bermula tebusanmu ya Rasulullah itu diriku. Apa kata Sayyidah Fatimah? Malladzi abkaka? Bermula apa itu alladzi? Yang menyebab menangis ianya alladzi akan engkau. Malladzi abkaka? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam. Berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kaifala abki? Bagaimana tidak aku menangis? Wa qad nazala Jibrailu alaihi salam, dan sungguh telah turunlah oleh Jibril alaihi salam bihadhil ayat, dengan ini ayat. Apa ayatnya? Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahannam itu sesungguhnya neraka jahanam la mau'iduhum itu sungguh menjadi tempat janji mereka semuanya. Semuanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi khawatir tentunya kan, khawatir umatnya juga masuk neraka, makanya Nabi sedih. Ya. Qalat, berkata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an babin minha. Beritahukan olehmu akan aku tentang satu pintu darinya neraka. Coba engkau gambarkan ya Rasulullah, bagaimana gambaran pintu neraka. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya Fatimah, tuhai Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una ala fi jabalin min narin. Wahai Fatimah, sungguhnya yang paling ringannya satu pintu darinya neraka
itu 70.000 bukit dari api. Pintunya saja umpama 70.000 bukit dari api. Tebal banget pintu neraka untuk ditembus. Wahai Fatimah, sesungguhnya yang paling ringan dari pintu yang inna ahwana babin, sesungguhnya paling ringannya satu pintu darinya neraka itu sabauna alafin, itu 70.000 bukit. Sabauna alafi jabalin, 70.000 bukit dari api. 70.000 bukit api. Wa fi kulli jabalin sabauna alafi wadin minna. Dan sampai dalam setiap bukit tadi itu ada 70.000 lembah dari neraka. Wa fi kulli wahidin. Ini kayaknya bukan wahidin, wadin. Itu nggak tahu nih kitab ini doang. Wa fi kulli kan kelihatannya bukit. Dalam setiap bukit ada 70.000 lembah. Biasanya dalam setiap lembah mestinya. Ya kan? Wa fi kulli wahidin, dalam setiap satu lembah maksudnya. Sab'una alafi alafin. Sab'una alfi sya'bin min narin. Tapi dalam setiap satu lembah itu ada 70.000, 70 juta. 70 juta cabang daripada api. Ada 70 juta lidah api. Masya Allah. Wa fi kulli sya'bin alfu madinatin. Wa fi kulli sya'bin alfi kita baca. Alfi madinatin. Dan dalam setiap apa kita arti sya'bin? Sya'bin itu ada arti bangsa juga. Cabang aja. Dalam setiap satu lembah ada 70 juta cabang dari api. Dalam setiap cabang itu ada sejuta kota. Wa fi kulli madinatin sab'una alfi kasrin minnar. Dalam setiap kota itu ada 70 juta istana dari api. Wa fi kulli kasrin alfi darin minnar. Dalam setiap satu istana itu ada sejuta rumah dari api. Wa fi kulli darin sab'una alfi baitin minnarin. Dalam setiap rumah itu ada 70 juta kamar. Baitin berarti lebih kecil dari dar. 70 juta kamar dari api. Wa fi kulli baitin sab'una alfi sundukin minnar. Dalam setiap kamar itu ada 70 juta kotak dari api. Wa fi kulli sundukin sab'una alfi nau'in minal azab. Dan dalam setiap kotak itu ada 70 juta macam dari siksa. 70 juta macam siksa. Laisa fiha azabun yushakilu sahibah. Yang tidak ada dalamnya yang tidak ada dalamnya yang tidak ada dalamnya kemana kembali, yang tidak ada dalamnya 70 juta macam dari azab, itu azab yang menyerupai ya akan sahibahu akan sahibnya azab. Oh. Dalam setiap kota itu ada 70 juta macam dari azab, laisa fiha, yang tidak ada dalamnya 70 juta macam dari azab, itu azab yang musyakalah, yang menyamai ia akan pemiliknya azab. Mungkin setiap orang memiliki azab yang berbeda-beda, nggak sama-sama. Belum paham nih. Hmm. Qala berkata ianya perawi ini, Abdurrahman bin Auf. Fasaqatat Fatimatu radhiyallahu taala anha ala wajhiha. Maka tersungkurlah, terjatuhlah oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha, di atas wajah beliau. Beliau tersungkur, telungkup. Wahia taqulu, dan ianya Sayyidah Fatimah itu berkata, ya, al-wailu liman dakhalan nar, maka bermula kecelakaan itu bagi orang-orang yang masuk ia ke dalam neraka. Sungguh celaka orang masuk neraka kalau begitu siksanya. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu qala, maka mendengar oleh Umar radhiyallahu taala anhu, maka mendengar oleh Umar. Ketika itu Sayyidina Umar juga mendengar tentang hadis itu, barangkali begitu maksudnya, ya. Artinya ketika Sayyidah Fatimah mendengar Nabi menceritakan ini, beliau tersungkur. Kemudian Sayyidina Umar juga mendengar. Fasami'a, maka mendengar oleh Umar radhiyallahu taala anhu, mendengar tentang kisah ini. Qala, berkata ianya Umar radhiyallahu, ya laitani kuntu qabashan li ahli. Wahai andaikan diriku itu adalah aku itu seekor kambing, seekor kibas
li ahli milik keluargaku. Fadzabahuni, maka mereka menyembelih akan aku, akalu lahmi, dan mereka makan akan dagingku. Fafarraku a'dha'i, mereka mencerai-beraikan akan anggota badanku. Famaddaku a'dhami, mereka merobek akan tulang belulangku. Walam asma' bidzikri jahannam, dan aku tidak akan mendengar dengan sebutan jahannam. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengarkan kisah ini, beliau berkata, "Ya laitani, wahai andaikan diriku. Itu kuntu adalah aku itu kabasyan. Andaikan aku jadi hewan saja, kambing. Milik keluargaku, fadzabahuni, mereka menyembelihku, wa akalulahmi, mereka memakan dagingku. Fafaraku a'dha'i, mereka mencerai-beraikan bagian badanku. Famazzaku idhami, mereka merobek akan tulang-tulangku. Walam asma, dan aku tidak mendengar dengan kisah jahanam ini." Nah, karena hewan kan nggak ada taklif ya. Nah, itu karena ngerinya. Fa'aqbala Abu Bakrin Siddiq, maka datanglah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yaqulu, dan dianya Abu Bakar itu berkata, ya, ya laitani kuntu ta'iran fil mafawidhi. Wahai andaikan diriku itu adalah aku itu seekor burung fil mafawid, di gurun-gurun. Mafawid jamak dari mafazah, gurun Sahara, padang pasir. Ya laitani, wahai andaikan diriku itu adalah aku itu seekor burung fil mafawidhi, di gurun. Akilus simar, aku makan akan buah-buah. Ini kita Arab jadi khabar lagi. Andaikan adalah aku itu seekor burung di gurun-gurun, itu akilus simara, yang aku makan akan buah-buahan. Wa ashrabu minal anhari, dan aku minum dari sungai-sungai. Wa awa al aghsana minal asdar, dan aku tempati akan dahan-dahan dari pohon. Andaikan aku seekor burung bebas, minum di sungai, makan di pohon, tidur di pohon. Walaisa alayya hisabun wala azabun. Dan tidak ada kepadaku itu hisab, perhitungan, tidak pula siksa. Walam asma' bizikri jahannam, dan tidak aku dengar dengan sebutan jahannam, kisah jahannam. Pengen jadi burung, biar nggak ada taklif. Summa kharaja Aliyun karramallahu wajhah. Kemudian keluarlah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa yaqulu, dan dianya Sayyidina Ali itu berkata, iya, ya laita ummi lam talidni, beda-beda. Wahai andaikan ibuku itu tidak melahirkan ia akan aku. Wa ya laitani muttu sabiyya. Wahai andaikan diriku itu aku mati hal keadaan aku itu yang kecil. Andaikan aku mati ketika kecil. Wa ya laitani kuntu hashishan akalatnil bahaimu. Wahai andaikan diriku itu adalah aku itu bererumputan, akalatni, yang memakan akan aku oleh hewan-hewan. Waya laita siba'a mazzakat lahmi. Wahai andaikan binatang buas itu merobek ia akan dagingku. Walam asma' bizikri jahannam, dan aku tidak mendengar dengan sebutan jahannam. Semua pengen tidak taklif ya, ngeri karena manusia taklif banyak salah. Summa kharaja Salman radhiyallahu taala anhu. Kemudian keluarlah oleh Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu nahwa Baqi'il Gharqad, ke arah Baqi'il Gharqad. Baqi'il Gharqad ini pekuburan ya, pekuburan Baqi di Madinah. Keluarlah oleh Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu nahwa, ke arah Baqi'il Gharqad. Wa huwa wadi'u yadihi, dan dianya Salman itu yang meletakkan tangannya ala ra'sih, di atas kepala beliau. Wa huwa yunadi bi ala sauti, dan dianya Salman itu memanggil ya dengan ketinggian suaranya. Wa ba'uda safarah, wahai betapa jauh perjalananku. Ya, ini nida nadab namanya. Ini ya, wow, ini huruf nida nadabah. Panggilan kesedihan. Atau wa bu'da kita baca. Jangan fi'il sesudah nida. Wa bu'da safarah, wahai betapa jauh perjalananku. Wa qillata zada fi safaril qiyamah, wahai betapa sedikit bekalku dalam perjalanan kiamat. Summa laqiyahu Bilalun radhiyallahu taala anhu. Kemudian menemui akannya Salman oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Faqala Bilal, maka berkatalah oleh Bilal, Mali araka ya Aba Abdillah bakian hazina. Mali, bermula apa itu bagiku? Kenapa aku? Araka, aku lihat akan engkau, wahai Aba Abdillah, dalam keadaan menangis dan sedih. Mali aroka, kenapa aku melihatmu wahai Aba Abdillah dalam keadaan menangis lagi sedih? Qala,
Salman berkata, Al-wailuli walaka ya Bilal. Bermula kecelakaan itu bagiku dan bagimu, wahai Bilal. Ingkana masiruna ba'da lubusil qatni wal kattani nalbisu min maktu'atin nira. Salman menjawab, bermula kecelakaan itu bagiku dan bagimu. Aku dan engkau celaka, wahai Bilal. Kapan? Ingkana masiruna, jika adalah tempat kembali kita, ba'da lubusil qatni wal kattan, sesudah memakai pakaian kapas dan katun, nalbasu, kita memakai mim maktu'atinna, dari potongan-potongan neraka. Aku celaka, kamu celaka, andaikan tempat kembali kita nanti sesudah di dunia kita memakai pakaian kapas, pakaian dari katun, nanti kita memakai pakaian dari potongan api neraka. Nah, kalau begini kejadiannya kita celaka. Bermula kecelakaan itu bagiku dan bagimu, wahai Bilal, ingka nama siruna. Jika adalah tempat kembali kita, ini karena belum ada kabarnya. Jika adalah tempat kembali kita, sesudah memakai katun dan sesudah memakai katuni kapas dan katan, katan mirip kapas juga, itu nalbasu. Jika adalah tempat kembali kita itu nalbasu. Kita akan memakai mim maktu'atinna, dari potongan-potongan api, pakaian-pakaian yang dibuat dari api. Qala, berkata ianya Sayyidina Salman lagi. Falwailuli walaka ya Bilalu, maka bermula kecelakaan itu bagiku dan bagimu, hai Bilal. Ingkana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaji naqrinu ma'asyaitan fil aghlal. Bermula kecelakaan itu bagiku dan bagimu, hai Bilal, jika adalah kembali kita sesudah memeluk istri-istri, kita menyertai bersama setan dalam belenggu. Celaka kita. Kalau di dunia kita sudah memeluk istri kita, bersama istri enak, nanti kita akan digabung bersama setan dalam neraka. Al-wailuli walaka ya Bilalu, bermula kecelakaan itu bagiku dan bagi engkau, wahai Bilal, idza suqina min hamimiha. Apabila kita diberi minum dari hamimnya neraka. Hamim, air yang sangat panas. Wa ut'imna min zaqumiha. Dan apabila kita diberi makan dari zakumnya neraka. Zakum ya. Ka'annaha ru'usus syayatin. Zakum, pohon yang tumbuh dalam neraka. Yang buahnya seperti kepala setan ya. Allah menggambarkan dalam Quran. Masya Allah, panjang banget ya. Dikit lagi. Wahukiya an Mansur ibni Ammar, dan diceritakan dari Mansur ibni Ammar, qala, berkatanya Mansur, kuntu nazilan fi sikkatin min sukakil Kufah. Adalah aku itu yang aku turun di satu jalan dari jalan-jalan Kufah. Fi sukkah, ini satu gang ya. Kuntu nazil, ada aku itu yang turun. Fi sukkah, dalam, atau sikkah bacanya apa sukkah. Fi sikkah, dalam satu gang dari gang-gang Kufah. Fi hajjatin hajjajtuha, dalam perjalanan haji ya, yang aku berhaji akannya haji, dalam perjalanan menuju haji. Famadaitu fi lailatid dhalma'ah, fi lailatid dhalma'ah, maka aku berlalu dalam malam yang gelap. Fi hajatin li, dalam satu hajat bagi aku, melewati malam yang gelap karena pengen memenuhi hajatku. Fa iza ana maratu fi manzilin min manaziliha, tiba-tiba bermula aku lalu dalam satu rumah dari rumah-rumahnya gang Kufah tadi, atau jalan di Kufah. Sami'tu fi jawfil laili qailan. Aku mendengar di tengah malam akan seorang yang berkata, yaqulu, berkata ia, Ilahi, wahai Tuhanku, bi'izzatika wa jalalik, dengan kemegahanmu, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu, ma'artu bima'siyati khilafa. Tidaklah aku menginginkan dengan maksiatku akan menyalahimu. Ketika aku maksiat, ya Allah, aku bukan pengen menantangmu. Ini ada orang yang sedang munajat ya. Didengarkan oleh Mansur ini. Ilahi, wahai Tuhanku, bi'izzatika, dengan keagunganmu, wajalalika, dengan kemuliaanmu, ma'aratu bima'siyati khilafak. Tidaklah aku menginginkan dengan maksiatku ini akan menyalahimu. Wa ma kuntu laka indal ma'siyati jahilan. Tidaklah aku bagimu ketika maksiat itu yang jahil. Ketika aku bermaksiat bukan berarti aku tidak mengenalmu, ya Allah. Walakin khati'atun aradat li. Tetapi satu kesalahan yang datang ia bagiku. Wa gharrani sitrukal markhiyu alayya.
telah menipu akan aku oleh tutupanmu, tutupan yang diturunkan akannya tutupan kepadaku. Karena engkau maha menutupi maksiat. Jadi tutupanmu itu menipuku, memperdayaku. Nah itu kesalahan yang datang ia bagiku. Wagarani menipu akan aku oleh tutupanmu yang diturunkan kepadaku. Setiap kali aku maksiat nggak ada yang ketahuan. Engkau menutup aibku. Menutup aibku itu telah membuat aku tertipu hingga aku maksiat terus. Lebih kurang begitu. Wa'anani 'alaiha syaqawati dan membantu akan aku di atasnya maksiat oleh kecelakaanku. Memang aku sudah ditakdirkan jadi orang celaka, barangkali kecelakaan itu mendorongku untuk tambah maksiat. Wa'anani 'alaiha syaqawati membantu menolong akan aku di atasnya maksiat oleh kecelakaanku. Faktahamtu fil maksiyati bijahli, maka aku pun terjerumus dalam maksiat dengan sebab kebodohan. Fal'ana maka sekarang ya Allah, arju min fadlika an taqbala uzri. Aku harap dari karuniamu bahwa engkau terima akan keuzuranku. Fa illam taqbal udri, maka jika tidak engkau terima akan keuzuranku, fawatula huzni, maka betapa lama kegundahanku. Fawatula huzni fil azabi illam tarhamni. Ini kelihatannya wow nida juga, nida nadbah. Jika engkau tidak menerima akan keuzuranku, maka betapa lama kesedihanku dalam siksa. Fawatula huzni, maka betapa lama kegundahanku, kesedihanku dalam azab. Ilam tarhamni, jika engkau tidak menyayangi akan aku. Falamma sakantu, falamma sakantu. Nggak boleh falamma sakantu. Ini falama sakata. Oh, sakata. Nggak pakai nun. Kelihatannya falama sakata. Falama sakata. Manakala diam ianya seseorang yang bermunajat. Ini kata Syekh Mansur. Ada kemungkinan nih falama sakata. Bukan sakantu. Falama sakata qara'tu alaihi ayatan min kitabillah. Kelihatannya begitu. Maka manakala diam ia dari munajatnya. Qara'tu alaihi. Aku pun membaca kepada dia akan satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakana. Sakata. Falamma sakata ketika dia sudah diam dari munajatnya, qara'atu alaihi aku bacakan kepadanya satu ayat dari kitab Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga olehmu akan dirimu dan akan istrimu naro dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang sabit di atasnya neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah maksiat oleh mereka kepada Allah akan apa yang memerintahkan ya Allah akan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan akan apa saja yang mereka diperintahkan. Jadi Mansur ini membacakan ayat ini sehingga seorang laki-laki yang sedang munajat tadi mendengarkan. Fasami'tu sayhatan syadidah. Maka aku pun mendengar, kata Mansur, sesudah beliau membacakan ayat ini, beliau mendengar. Fasami'tu sayhatan syadidah. Aku mendengar akan satu teriakan yang keras. Wadajjatan. Aku mendengar akan satu dajjah. Apa namanya dajjah? Kayak teriak juga. Maka aku mendengar sayhatan syadidah akan satu teriakan yang keras. Wadajjatan, satu pekikan. Waharakatan, satu pergerakan. Ya. Ada bunyi bergerak. Aku mendengar orang teriak. Ada pekikan, ada gerakan. Summa sakanatil harakah. Kemudian diamlah oleh gerakan itu. Terdengar semacam orang terjatuh ambruk. Kemudian sakanatil harakatu. Kemudian diamlah oleh bunyi gerakan tadi. Walam asma ba'daha hasan. Dan tidak aku dengar sesudahnya gerakan hasan akan bunyi apapun. Jadi senyap. Faqadaitul hajata. Maka aku pun menyelesaikan akan hajat. Beliau melanjutkan menyelesaikan hajat beliau. Summa raja'tu ila maudhi'i. Kemudian aku kembali ke tempatku. Beliau kembali lagi melewati jalan yang sama. Falamma asbahtu raja'tu fi madraji. Oh,
Faqadaitul hajata, aku menyelesaikan akan hajat, summa raja'tu ila maudhi'i, kemudian aku kembali ke tempatku. Falamma asbahtu raja'tu fi madraji. Manakala aku telah bangun pagi, itu aku kembali dalam madraji. Madraji jalanku yang aku lewati semalam. Falamma asbahtu, manakala aku sudah berada di waktu pagi, raja'tu, aku kembali fi madraji dalam jalanku yang aku lewat tadi malam. Faizan ana asma'ul bil buka. Maka tiba-tiba bermula saya dengarkan dengan tangisan. Qura'aitun nasa yu'azi ba'dahum ba'da. Dan saya melihat akan manusia mentakziah oleh sebahagian mereka. Yu'azi ba'duhum ba'da. Aku lihat akan manusia mentakziah oleh sebahagian mereka akan sebahagian. Ketika saya melewati jalan yang sama, saya lihat banyak orang menangis, ada manusia saling bertakziah. Faizan ajuzun kabiratun tabuki. Maka tiba-tiba bermula seorang perempuan yang sudah tua itu menangis, iya. Waizan, dan ternyata hia umul mayat, dianya perempuan yang ajuz itu ibunya si mayat tadi. Wahia taqulu, dan dianya ibu mayat itu berkata, ya, la jadallahu qatila ibni khaira. Semoga tidak membalas oleh Allah akan pembunuh anakku akan kebaikan. Semoga tidak membalas oleh Allah akan kebaikan qatila ibni, terhadap orang yang membunuh anakku. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada orang yang telah membunuh anakku dengan cara membacakan ayat Quran. Itu maksudnya. La jadallahu qatila ibni khairan. Semoga tidak membalas oleh Allah akan pembunuh anakku akan kebaikan. Tala ala ibni ayatan fiha dzikrul azab. Yang telah membacakan ianya si qatil kepada anakku akan satu ayat fiha dzikrul azabi, yang dalamnya ayat itu ada penyebutan siksa. Bahwa qaiman yusalli, padahal dianya anakku itu yang berdiri, ia sedang sholat, ia. Falamma sami'aha aduma zalika indah. Manakala mendengar ianya anakku akannya ayat, aduma zalik, terasa beratlah oleh demikian, indahu, di sisinya ayat. Jadi aduma zalik, terasa berat, besar, takut dia. Maka manakala mendengar ya anakku akannya ayat, aduma zalika indah, terasa berat, besarlah oleh demikian kandungan ayat tadi yang indahu, di sisinya anakku. Fakharra maitan, maka tersungkur ia menjadi mayat. Fakharra maitan, tersungkur ia dalam keadaan menjadi mayat. Itu kata ibu tadi. Allah tidak akan, semoga Allah tidak membalas kebaikan pada orang yang telah membunuh anakku. Dia membacakan satu ayat kepada anakku, dalam ayat itu ada sebutan siksa. Sementara anakku sedang berdiri sholat. Ketika anakku mendengar bacaan ayat itu, dia terasa takut banget hingga dia jatuh tersungkur meninggal. Qala, berkata ianya Mansur tadi, faraaituhu tilkal lailata fil manami, aku melihat akannya laki-laki yang meninggal tadi mayat. Faraaituhu tilkal lailata, maka aku melihat akannya laki-laki yang sudah meninggal pada malam itu fil manami, dalam tidur. Fakultulahu, aku berkata baginya, ma fa'alallahu bika, apa itu yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu, apa yang Allah berikan kepadamu. Qala, laki-laki itu berkata, fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada'i badrin. Fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada'i badrin. Telah memperbuat ianya Allah denganku akan apa yang telah memperbuat ia terhadap syuhada-syuhada Badar. Allah berikan kepadaku apa yang Allah berikan kepada syuhada Badar. Masya Allah. Qultu, aku berkata, fakaifa, bagaimana? Qala, berkata yang laki-laki, li'annahum qutilu bisuyufil kuffar. Karena sungguh mereka syuhada Badar, itu qutilu, mereka dibunuh dengan pedang-pedang kafir. Wa qutiltu ana bisaifil ghaffar. Dan aku telah dibunuh juga, ana penguat. Wa qutiltu ana, aku pun dibunuh bisaifil ghaffar, dengan pedang Allah yang Maha Pengampun. Yaitu dengan takutnya beliau kepada Allah ketika mendengar bacaan ayat Allah. Lebih kurang seperti itu, banyak kurangnya. Allah alam bistawil marji wal ma'am. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.